Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksanul Angelino, Davilda Patra, NIM 42218011023. Saya dari Prodi Robotika. Oke, di sini saya akan menjelaskan mesin vision dengan metode MobileNet V2. Oke, pertama-tama kita import library-nya dulu. Oke. Jadi sebelumnya saya sudah mendownload datasheet dari HandGesture dari GitHub. Oke, pertama saya akan cek dulu foldernya, datasheetnya. Oke, sudah. Kemudian kita run. Oke, setelah di run, kemudian di sini ada user 10. Oke, setelah itu saya cek salah satu datasheetnya. Ini sih folder dari user 10 tadi, ada gambar dan file CSV-nya. Oke, pertama saya akan cek gambarnya. Oke, setelah ada gambarnya, lalu kita akan tampilkan menggunakan Matplotlib. Setelah itu, di sini adalah tampilannya. Di sini kita bisa lihat gambarnya itu masih mentah. Selanjutnya kita akan cek file CSV-nya. Nah, oke. Ini saya tampilkan isi dari file CSV itu terdapat di atas sini. Bisa dilihat dari image top left X, top left Y, bottom right X, bottom right Y. Nah, di sini saya buat rectangle menggunakan koordinat dari file CSV. Oke, beginilah hasilnya. Bisa kita lihat berarti koordinat dari CSV itu benar. Nah, ini dia. Setelah itu kita akan crop gambar yang ada di bounding box tersebut. Oke. Nah, beginilah hasil yang sudah di crop tadi. Selanjutnya saya akan mengcrop semua gambar yang ada di user. Oke. Lalu di sini saya siapkan folder train dan file dan lokasi penyimpanannya. Oke. Sebelumnya saya sudah menyiapkan folder train dan file yang berisikan subfolder A sampai Y. Nah, bisa kita lihat ini subfoldernya telah disiapkan dari A sampai Y. Baiklah, saya coba cek salah satu folder kosong ya. Oke, ini file dari A nya itu kosong ya. Lalu saya akan membuat fungsi crop image. Kemudian saya akan mengecek frame image dari file CSV sebelumnya. Nah, beginilah tampilannya. Di sini bisa kita lihat isinya adalah nama folder dan nama file dari gambarnya. Lalu saya akan mengambil indeks ke-8 untuk memfilter folder gambarnya. Nah, deklarasi X untuk list gambar yang telah di crop, sedangkan deklarasi variabel Y untuk list label gambar. Lalu saya bikin list label A sampai Y, lalu frame ID sama dengan 0. Oke. Terus saya akan melakukan for loop variabel J sebanyak isi list underscore label. Oke. Terus di dalamnya saya for loop lagi variabel I sebanyak isi file gambar yang akan di crop. Lalu saya buat directory image yang akan di crop. Selanjutnya gambar akan saya crop menggunakan fungsi yang telah saya buat sebelumnya. Terus saya buat file trainnya untuk diambil dari indeks ke-8 yang merupakan nama dari file gambar. Selanjutnya saya buat kondisi ketika folder train sama dengan list label di atas. Maka file tersebut akan masuk sesuai dengan labelnya. Selanjutnya kita cek filenya dan sudah berhasil di crop sesuai dengan foldernya. Saya akan cek gambarnya.
Oke, bisa kita lihat berhasil di crop dan sesuai dengan label folder. Nah, ini dia gambarnya. Langkah-langkah ini akan saya lanjutkan untuk menyiapkan folder filenya. Untuk validasi saya menggunakan folder user 10. Untuk proses crop gambar sama seperti sebelumnya. Oke, sama. Oke. Nah, itu udah sesuai ya. Oke, kita tunggu dulu. Oke. From Thought Vision di sini saya akan menyiapkan datasheet. Oke, datasheet. Saya menyiapkan directory train dan filenya, terus saya siapkan datasheetnya berdasarkan direktorinya. Lalu saya cek dulu image dan labelnya. Terus saya siapkan data transform. Lalu saya image-nya akan saya transform ke tensor. Oke, inilah hasilnya berhasil. Di sini saya menggunakan model mobile VNet 2. Di sini bisa kita lihat seperti modelnya. Dari model ini saya akan mengubah out fitur sesuai dengan datasheet saya. Di sini bisa kita lihat seperti modelnya. Dari model ini saya akan mengubah out fitur sesuai dengan datasheet saya. Nah, beginilah hasilnya. Oke, sabar, kita tengok hasilnya. Nah, oke. Kita cek dulu salah satu parameternya. Nah, true itu artinya masih di learning. Jadi saya akan menggunakan parameter yang sudah ada, jadi akan saya falsekan semuanya. Oke, sisanya sama. Kemudian saya load kriterionnya dan juga saya load optimizernya. Terus data loader ini saya load image datasheet yang train. Batch size-nya itu 4 dan num worker-nya itu 4. Lalu saya learning menggunakan CPU. Oke, ini hasil yang sudah saya learning sebanyak 10 iterasi. Nah, untuk yang iterasi pertama itu loss-nya sebanyak 3,2100, sedangkan akurasinya itu 0,066. Nah, untuk iterasi yang ke-10 itu loss-nya sekitar 1,9 dan akurasinya itu sekitar 0,86. Nah, akan saya plot list loss dan list akurasinya. Nah, ini data loadernya dari file batch size 4, num working 4. Saya akan hitung akurasi berdasarkan dari data file. Oke, kita tunggu dulu. Oke, nilai filenya itu 2,234. Nilai akurasinya tuh sekitar 0,97. Nah, ini saya cek folder validasinya.
Selanjutnya saya buka gambar dari folder tersebut. Nah, oke, ini hasilnya. Selanjutnya saya akan transformasi ke tensor. Nah, ini make tensor shape-nya itu sekitar 3,224,224. Selanjutnya untuk mencoba hasil model yang sudah saya learning pada gambar ini, hasilnya bisa kita lihat, output kelasnya itu 11, dan ternyata hasilnya itu M. Nah, seharusnya hasilnya itu A, jadi hasilnya itu jelek ya, yang berarti iterasinya itu harus ditambahkan. Nah, oke, baiklah, sekian penjelasan model dari Mobile VNet 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.